Halo, Halo, ketemu lagi Salam dengan bincang bola, Bung Yes. Ega. Salam. Dan kita salam. kedatangan tamu nih, tamu dari jauh. Jauh banget ya, Pak. Mbak Inayah Basin Al Hakim. Halo Mbak Ina. Halo, Mas Rifan. Gue balikin aja deh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya di Lampung? Alhamdulillah baik. Jadi anak rumahan, nggak pernah keluar lagi. Aduh, Gar, Aduh. gimana tuh Gar? Aduh, Apa? kayaknya harus balik ke Malang lagi biar ngerasain gimana jadi anak yang bisa keluar malam minggu gitu kan. Aduh, Ya, oh iya malam minggu ya. iya Iya, malam minggu sampai lupa. Kita lanjut ke pembahasan AFF nih, Bung Egar. Siap, Rifan. Oke. Tolong host. Nah, itu bisa dibesarkan ya, Bung. Gue besarin, Van. Gak kelihatan. Pojok kanan bawah. Ya, Bung, gimana nih, Bung? Ya, ini statistik lawan Vietnam kemarin ya. Ya, ini kemarin yang lawan Vietnam, dilihat dari statistiknya kita emang benar-benar ini sih kalah segalanya, tapi secara hasil kita dapetin hasil positif kan, di mana kemarin possession-nya 69,1 buat Vietnam, sementara Indonesia hanya 30,9%. Dan ininya juga yang menarik juga total shoot on targetnya. Selama pertandingan 90 menit, Vietnam kasih kita 21 tendangan ke gawang Indonesia yang dijaga Nadia Argawinata. Sementara Indonesia hanya 1 shot on target aja. Nah, di sini sangat ini ya, memang permainan Indonesia kemarin pas lawan Vietnam kita benar-benar taktikal, mungkin coach STY di situ emang lebih ke defense karena ngelihat dari segi permainan dan segi quality pemainnya juga Vietnam lebih unggul di atas kita, dan juga emang Vietnam memang ini ya lawan terkuat kita di grup B. Jadi memang pilihan yang sangat tepat dari coach STY terkait dengan taktikal bahwa pemain timnas kita lebih bertahan daripada harus menyerang, daripada risiko untuk kebobolan. Di situ, Ivan. Oke. Kalau kita berbicara soal pertandingan kemarin, mungkin ada beberapa peluang Vietnam yang digagalkan oleh lini pertahanan Indonesia. Tanggapannya pun terkait dengan lini pertahanan Indonesia kemarin. Ya, lini pertahanan Indonesia kemarin kalau dari dari formasi kan kita naruh 5 back di tengah. Jadi center back kita ada 3, si Dewangga, Rizky Ridho serta Fahrudin. Tapi Dewangga lebih mobile, jadi dia bisa jadi center back, dia juga bisa jadi defense midfielder. Nah, di sini kemarin juga Dewangga juga kemarin dapat man of the match karena memang secara permainan, secara tim dia sangat menonjol untuk menjaga pertahanan timnas kita, Van. Jadi pertahanan kita memang sangat kompak, jadi dan bisa menahan gempuran dari timnas Vietnam, dan juga akhirnya timnas Vietnam sangat frustasi 90 menit tidak bisa membobol gawang Indonesia. Kita harus apresiasi sekali terkait dengan perjuangan dari seluruh pemain timnas kita, Van, dan juga coach STY yang sangat-sangat bijak terkait dengan taktikalnya. Jadi dia belajar dari satu pertandingan terakhir yang lawan Vietnam yang di Dubai terkait dengan kualifikasi Piala Dunia ronde kedua, ketika kita main ofensif, akhirnya kita harus kebobolan 4 gol, dan di pertandingan kemarin akhirnya coach STY juga memilih untuk memilih untuk defensif, dan akhirnya positif, dan kita masih ada di top table di klasemen sementara, Pak. Oke. Terkait dengan Vietnam sendiri, Bung, peluangnya nanti pertandingan penentuan nih.
pertandingan di grup B di terakhir, seberapa besar peluang Vietnam untuk lolos ke semifinal? Untuk Vietnam pertandingan terakhir melawan Kamboja ya. Jadi kemungkinan besar 90% sih Vietnam bakal lolos. Entah itu akan menjadi juara grup atau runner up grup, tergantung dari hasil pertandingan Indonesia dan Malaysia di besok malam juga. Jadi pertandingan besok karena pertandingan terakhir grup akhirnya ini pertandingannya sama-sama dilangsungkan bersamaan jam 7:30 waktu Indonesia Barat ya kan. Jadi kalau menurutku sih Vietnam 90% bakal lolos karena emang Kamboja udah gak punya kesempatan lolos, dan secara ini juga secara kualitas permainan juga Vietnam di atas Kamboja. Nah, tinggal bagaimana Indonesia dan Malaysia yang akan memperebutkan satu tiket untuk menemui Vietnam. Jika Indonesia menang lawan Malaysia dan dengan jumlah margin goal yang lebih baik daripada Vietnam, kita pasti menjadi juara grup dan Vietnam jadi runner up. Tapi pun kalau misalnya Indonesia seri, ya kita mau tidak mau kita harus puas di runner up dan kemungkinan besar akan melawan. Nah, kita kan abis ini bakal nonton ini sih, Van ya, pertandingan penentuan juara grup A antara Thailand dan Singapura malam ini 8:30. Nah, kita nanti bakal tahu posisi Indonesia bakal ketemu siapa, dan kita bisa menghitung karena kita punya satu hari ini apakah kita harus menang lawan Malaysia atau kita cukup raih hasil imbang. Tapi menurut gua sih pengen sih menang lah, karena kita rivalitas dengan Malaysia sangat-sangat ini kan, sangat-sangat menarik. Jadi prestisnya sangat gede lah. Kita sebagai pecinta timnas kita maunya menang lah lawan rival abadi kita di Asia Tenggara. Oke, kita langsung lanjut ke Malaysia. Ini berbicara soal Malaysia, ini mungkin ada pengalaman unik ya dengan Mbak Ina ini. Bagaimana dulu tahun 2010 mengeluh-elukan Irfan Bahdim untuk juara. Iya, ada komen tentang Indonesia, Mbak Ina? Iya, jadi saya tuh kalau misalnya nonton pertandingan Indonesia sama Malaysia jadi teringat AFF 2010 ya kalau nggak salah waktu itu ya. Kita pas penyisihan grup menang 5-1 tapi sayangnya kalah ya di final, dan itu sangat menyakitkan sekali. Tapi waktu itu saya cuman sempat nonton langsung di GBK semifinal lawan Filipina kalau nggak salah, leg pertama atau kedua gitu ya. Nah, waktu itu kita menang 1-0 dan setelah itu ya hanya menjadi penonton timnas layar kaca aja. Terkait dengan pertandingan besok sih ya, menurut saya bakal menarik banget. Nggak tahu sih ya apakah kebetulan atau enggak, ketika undian tuh kenapa melawan Malaysia tuh dijadwalkan terakhir gitu di grup B, dan kita pastinya tahu kalau Malaysia tuh adalah lawan abadi kita dan selalu mengundang antusias tersendiri bagi pecinta timnas. Karena sebelumnya tuh kan mungkin lawan Laos, Kamboja yang tim-tim mungkin kurang diunggulkan, kurang menarik antusias ya. Lalu kemarin melawan Vietnam yang sebenarnya juga musuh abadi ya, lumayan lah, tapi karena mereka tim yang bagus juga menarik perhatian penonton, dan ya laga terakhir ini pastinya bakal seru dan tensinya sangat tinggi sih. Ya begitu dulu Mas Rifan. Ada lagi mungkin? Oke. Bung Ega, kita lanjut ke formasi Indonesia nih, perakiraan untuk formasi Indonesia besok. Gimana Bung? Dari lini per lini Bung. Oke. Ini tergantung dari taktikal ini ya, Coach STI aja. Ini kalau misalnya dilihat dari formasi yang ada di layar, ini lebih ke ini sih, lebih ke taktikal seperti yang kemarin ya, Van, lawan Vietnam ya. Tapi mungkin ada sedikit perubahan sih, Van. Karena Elkan Bagot kabarnya udah tes PCR dan negatif. Jadi kemungkinan bakal dimainin lawan Malaysia untuk ngelawan juga pemain andalan mereka yang baru datang di Rabu kemarin, Dion Koolse. Akhirnya dia datang dari Denmark. Nah, kemungkinan sih mungkin Fahrudin akan berpasangan sama ini sih menurut gua, si Elkan Bagot ya. Mungkin Rizky Ridho bakal ditaruh di bangku cadangan. Tapi lagi-lagi kita bakal lihat dari kondisi terakhir si Elkan apakah sudah siap untuk pertandingan besok. Pastinya untuk kiper sepertinya masih Nadeo, karena kemarin sebenarnya kan si Hernando ya, tapi Hernando pas pemanasan ternyata cedera, akhirnya digantikan oleh Nadeo. Kemudian si Nadeo juga mungkin karena kesiapan mental dia setelah berhasil nahan gempuran dari Vietnam.
Dan kalau back kiri pasti Arhan, tetap Arhan karena Arhan sudah fit kembali ketika lawan Vietnam dia main. Di kanan pasti Asnawi, sudah pasti satu slot pastinya. Karena memang kemarin pas ketika Asnawi ditarik keluar, mungkin ada sedikit masalah ya. Di situ Rizky Dwi kurang bisa untuk nge-handle atau cover posisi Asnawi. Jadi kemarin agak kewalahan juga sih akhirnya beberapa winger-winger Vietnam bisa melewatin Rizky Dwi. Jadi gue harap si Asnawi tetap main karena lawan Malaysia. Dan juga di tengahnya mungkin Dewangga ya. Dewangga lagi on fire banget ya. Di tengah dia jadi defense midfielder juga sangat baik dan umpan-umpannya juga sangat bagus. Mungkin harus dikurangi aja sih ego-ego untuk syuting-syuting dari luar kotak sih. Dia harus lebih tahu timing yang tepat, kapan harus syuting, kapan harus umpan, karena emang lawan Malaysia kita harus sangat-sangat manfaatin peluang sekecil mungkin. Dan untuk ini tengah pasti Kambuaya dengan Evan pasti bakal main sih menurut gua, karena emang Evan kemarin sempat dicadangkan karena emang taktikal kita kemarin lawan Vietnam lebih ke defense, akhirnya Evan harus diistirahatin. Dan kalau di winger pasti Irfan Jaya dan Witan pasti jadi pilihan utama karena si Egy masih belum balik dari Slovakia. Dan untuk ini sih strikernya sih gue harap si Ezra, karena memang kemungkinan besar besok duo palang pintu Malaysia bakal diisi oleh Dion Kuls dan Dominic Tan. Dan secara postur mereka sangat kuat, secara physically juga mereka juga kokoh, jadi dibutuhin striker yang juga kokoh juga. Ezra di sini kan postur paling bagus, dia bisa buat ngasih ruang buat sayap-sayap kita buat nusuk ke lini pertahanan Malaysia. Gitu sih, Van. Oke, Gar, ngomongin soal postur nih, bagaimana tanggapan lu terkait dengan Fahrudin di pertandingan kemarin waktu lawan Vietnam? Secara Fahrudin ini menang duel atas. Bagaimana nanti ketika lawan Malaysia nih? Oke, lawan Malaysia ini beda banget ya lawan Vietnam, di mana kalau Vietnam lebih ke lebih ke umpan-umpan pendek dan juga bola-bola bawah. Jadi makanya gue harap sih besok Fahrudin dan Elkan Bagot bakal jadi tandem. Karena memang kalau Malaysia gue lihat juga mereka bakal selain umpan-umpan bawah dia bakal manfaatin bola-bola atas, Ivan. Jadi dan juga apalagi kalau misal striker naturalisasi mereka Rodrigo de Paula main postur tinggi, gue harap sih bakal diatasi oleh Elkan dan Fahrudin. Dan juga kemarin Fahrudin juga sangat-sangat bagus permainannya, juga nahan gempuran Vietnam sangat bagus. Jadi gue harap sih Elkan dan Fahrudin sih bakal main di belakang. Van, kemut gak dengar suaranya. Mbak Ina, harapan kamu nanti di Piala AFF tahun ini apa untuk Indonesia? Ya pastinya menang lah, jadi juara ya. Kita bosen masuk runner up mulu, tapi kagak pernah juara gitu kan. Udah berapa kali ya runner up? 5 ya kalau nggak salah. Ya, jadi ya semoga aja sih dimaksimalin ya melawan Malaysia ini. Sebenarnya walaupun hasil seri itu kan kita bisa lolos ya, tapi STY juga dalam wawancara dia nggak mau kalau misalnya hanya tampil seri, kalau bisa menang, karena ini juga laga yang prestis banget. Lawan Malaysia tuh berasa melawan klub lain, pokoknya vibes-nya tuh kayak di final begitulah. Jadi kalau menang merasa kita juara gitu. Nah, tantangan selanjutnya adalah kita menghadapi salah satu dari grup A ya, yang kemungkinan akan diisi oleh Singapura dan Thailand, dan dua-duanya juga merupakan lawan yang berat, apalagi Thailand juara yang paling banyak, sedangkan Singapura juga mereka menjadi tuan rumah. Jadi ya semoga saja kita bisa membawa piala untuk pertama kalinya ke tanah air. Gitu sih, Pan. Pastinya ya samalah harapan gue dengan yang lain ya, orang-orang masyarakat seluruh Indonesia gitu. Oke, semoga nanti semifinal kita home away kan ya? Kalau dari ininya emang home away, jadi ketika nanti udah masuk semifinal sama final, jadi sistemnya home away. Jadi nanti ada sedikit keuntungan lah kalau akhirnya Indonesia lolos bisa ke semifinal, dan gue harap sih bakal. Gue mau ngomongin soal ini di luar sepak bola ya. Mbak Ina, tahu nggak perkembangan virus corona ini gimana? Kan dampaknya juga ke Piala AFF nih, Mbak Ina. Perkembangan virusnya bagaimana nih?
Iya kan kemarin ya pemerintah kan udah mengumumkan kasus pertama ya Omikron, katanya tuh berapa kali lebih cepat lah penularannya, tapi berdasarkan penelitian sih nggak separah Delta ya dampaknya. Tapi ya kita harus waspada juga. Sedangkan per hari ini tuh udah ada 2 kasus tambahan. Jadi menurut gua juga virus ini kalau nggak ditangani, varian terbaru ini bakal menyebar dengan cepat. Apalagi sekarang mau periode Natal dan Tahun Baru kan, PPKM dicabut, PPKM level 3 dicabut, jadi bakal membuat orang-orang tuh kan dicabut, jadi gue pengen liburan. Nah, di satu sisi Omikron ini masuk ke Indonesia, dan kalaupun nanti misalnya ada sistem home away-nya AFF, apakah itu mungkin menurut gue bakal pengaruh juga sih, apakah nanti Indonesia bakal restriction lagi gitu kan. Sekarang kayaknya kemarin gue denger sih udah mulai dibuka ya untuk beberapa negara dengan alasan tertentu, kayak misalnya bisa kerja dan sebagainya. Gue kurang paham sih. Nah, tapi kalau dengan adanya Omikron yang bisa menyebar luas, kemungkinan ya laga-laga internasional juga mungkin bakal ditunda, atau ya kita bakal restriction lagi gitu. Oke, terakhir Gar, prediksi berapa? Ini jawab aja. Prediksi Indonesia. Gue gak muluk-muluk sih, 2-0 aja udah cukup lah. 2-0. Mbak Ina berapa, Mbak Ina? Timnas Indonesia. Ya? Mbak Ina berapa? 3-0 aja lah. 3-0. Oke, sampai berjumpa. Ini karena durasi waktunya sudah sedikit, kita akan bertemu lagi, Gar ya. Semoga kita masuk semifinal. Amin. Kita doain buat pertandingan besok yang terbaik. Siap. Suara lo